semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate dengan readinganku. Bisa jadi ini bukan energi kalian, tapi energi seseorang yang berdiri dengan kalian. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku, oke? Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Door to personal healing and happiness. Blossoming abundance. Healer of the age. Oke. Di sini pintu menuju penyembuhan dan kebahagiaan pribadi. Ini juga bisa melambangkan awal baru dalam kehidupan pribadi kamu, ya. Dimana kartu ini merupakan pertanda kayak akan ada sebuah perubahan positif ya, yang akan terjadi dalam hidup kamu. Jadi di sini pintu telah terbuka. Jadi kayak ada sebuah pintu, terus di luar pintu ya, ini kayak ada rainbow ya, ada pelangi. Jadi mungkin selama ini kamu sempat mengalami sebuah badai dalam hidup kamu, dan akan ada pelangi yang menyinari hidup kamu. Ya, jadi kayak ada pintu yang terbuka di mana kamu bisa melihat ya, ada merpati, di sini ada pelangi, ada air terjun, ada danau yang indah, pokoknya sesuatu yang indah ya. Berarti kan sesuatu yang indah ini sudah terbuka untuk kamu ya. Ada penyembuhan, healing ya, penyembuhan, dan ada kebahagiaan yang akan datang untuk kamu. Jadi beberapa dari kalian setelah melewati berbagai kesulitan ya, berbagai badai kehidupan, lah dalam waktu dekat kamu akan menemukan keindahan, keberkahan dari apa yang selama ini kamu sudah jalani ya. Jadi di sini pintu yang indah dan dipenuhi cahaya ya telah terbuka untuk kamu. Jadi di sini ada yang akhirnya sudah menjalani penyembuhan batin gitu ya. Ya, akhirnya kamu bisa melepaskan diri dari kecanduan tertentu ya, ada ketergantungan, addiction tertentu. Maupun di sini kamu yang ingin mengalami perubahan eksternal, akhirnya kamu bisa mengalami perubahan itu. Ya. Atau di sini bisa sesimpel kayak misalnya kan kamu sempat berada dalam lingkungan yang menurut kamu toksik. Tempat kos, lingkungan rumah, kantor ya, yang menurut kamu kemarin itu adalah sebuah tempat yang tidak memberikan kenyamanan buat kamu. Lah mungkin ada beberapa dari kalian akhirnya memiliki tempat tinggal baru, atau kayak mau mencari tempat baru yang bisa memberikan kenyamanan buat kamu, bisa mengartikan seperti itu ya. Jadi kayak kartu ini tuh menandakan bahwa hidup kamu sedang terbuka dan peluang-peluang baru akan segera muncul buat kamu ya. Misal kalau kemarin-kemarin kamu sempat menjalani hubungan dengan seseorang yang kurang baik ya, seseorang yang membuat kamu sakit, seseorang yang membuat kamu menderita. Lah di sini pintu terbuka untuk kamu, ada peluang-peluang kamu untuk mendapatkan obat, mendapatkan penyembuhan dari seseorang yang datang ini ya. Jadi di sini perubahan yang telah kamu upayakan siap datang, siap mekar dengan hasil yang luar biasa ya. Jadi pastikan kamu mewujudkan niat pribadi kamu dengan tindakan-tindakan. Jadi kayak jangan diem
ya. Ada gambaran, ada peluang indah buat kamu, ada hasil yang baik buat kamu, ada kesempatan buat kamu. Jadi upayakan. Ya, ingat bahwa niat kamu harus jelas dan tanpa adanya sebuah pamrih di sini. Kalau kamu menginginkan adanya sebuah perubahan tertentu ya. Apapun yang sedang kamu upayakan gitu ya, apapun yang sedang kamu usahakan, upayakan, kamu perlu yakin bahwa kamu mampu untuk mencapainya. Jadi jangan ada keraguan-keraguan. Ya, apapun yang saat ini kamu inginkan terus kamu lagi usahakan nih, lagi perjuangkan nih. Lah, diminta untuk memiliki keyakinan atas apa yang kamu upayakan itu. Ya. Dan kayak dalam hati itu kamu tanamkan ya, kamu tanamkan bahwa kamu pantas untuk mendapatkannya. Ya, di sini. Blossoming abundance juga tentang kelimpahan yang mekar ya. Tentang pertumbuhan, tentang perubahan, keberlimpahan yang akan datang buat kamu ya. Potensi untuk perubahan, perkembangan dalam hidup kamu ya. Seringkali ini kayak dalam karir, dalam pekerjaan ya, sesuatu yang kamu usahakan akhirnya menemukan sebuah keberlimpahan. Ya, jadi aku melihat ada keberlimpahan yang datang buat kamu. Atau di sini kayak ini kan ada peluang ya, ada peluang. Jadi kamu harus mengupayakan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu nak gitu ya. Lah di sini aku melihat ada keberlimpahan atau hasil dari upaya yang kamu lakukan. Jadi apapun saat ini yang sedang kamu jalani, perjuangkan. Karena akan ada hasil yang indah, akan ada perubahan baik untuk kamu. Mungkin akan ada yang menerima penghargaan, kenaikan jabatan, ya. Pokoknya ada potensi-potensi di mana kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Ini pokoknya ada sebuah perubahan, keberlimpahan yang bagus buat kamu ya. Lah di sini ada penyembuh. Mungkin kalau kalian yang sempat patah hati, putus cinta, ada seseorang yang nyakitin kamu berusaha untuk move on dan berusaha membuka hati kamu, lakukan segera. Mungkin akan datang seseorang yang bisa menjadi penyembuh untuk kamu. Mungkin datang seorang yang sebagai obat dari luka hati kamu. Dan ada kemungkinan bahwa kali ini kamu akan bertemu dengan orang yang tepat. Ya, jadi jangan lama-lama terkungkung ya dengan hati kamu yang masih meratapi kesedihan oleh orang yang udah nyakitin kamu, udah ngecewain kamu ya. Karena di sini ada peluang seseorang akan datang sebagai penyembuh untuk kamu. Energi untuk hari ini. Perseverance. Di sini kamu harus tetap tekun, tetap rajin, tetap giat untuk menggapai ya perubahan-perubahan dalam hidup kamu yang kamu inginkan. Walaupun orang ngomong apa, walaupun orang ngomong begini begitu, kalau kamu udah niat untuk menggapai sesuatu, ya kerjakan. Jangan kalau kita udah punya niat ya untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau, ya karena ada peluang nih hasilnya bakal bagus. Tapi kalau ada orang ngomong tapi kamu nggak takut ya kalau begini-begini, kamu nggak takut nanti akhirnya seperti ini. Kalau kamu udah berpikir panjang terus kamu mau melakukan, gara-gara omongan orang seperti itu akhirnya membuat kamu down, akhirnya membuat kamu linglung, bingung lagi ya nggak akan bisa. Di sini kayak giat, mau orang ngomong apa selagi kamu merasa bahwa peluang ini bagus buat kamu, ya jangan hiraukan. Tuh, karena di sini banyak banget kebingungan-kebingungan yang akhirnya kamu dapatkan karena bisikan-bisikan, karena omongan orang. Jadi kamu itu sebenarnya, misalkan ya, udah pengen move on dari seseorang, kamu benar-benar yakin bahwa ada seseorang yang lebih pantas, lebih layak, yang bisa membahagiakan untuk kamu. Terus ada orang ngomong nih,
Yakin kamu melepaskan dia? Dia mau berubah loh. Atau yakin dia begini loh, dia begitu. Terus kamu bingung lagi, kamu bimbang lagi. Ya gimana? Padahal di sini ada peluang baik loh buat kamu. Masa kamu mau sia-siakan peluang itu? Cuma gara-gara ada omongan, ada kata-kata bahwa dia ingin kesempatan untuk berubah, atau dia ditunggu dulu atau apalah. Ya, jadi ada beberapa dari kalian yang sebenarnya ada peluang bagus, tapi hambatan dan halangannya di sini mungkin bisik-bisikan atau omongan-omongan dari seseorang. Ya. Kamu tuh harus mempunyai nilai untuk diri kamu sendiri. Kamu tuh harus yakin sama diri kamu sendiri. Kamu harus berusaha untuk diri kamu sendiri. Jadi kayak kerjaan atau apa gitu ya. Ada peluang nih bagus untuk kamu. Tapi gara-gara omongan orang, masa sih kamu gak nyesel kalau kamu pindah kerja di situ? Apa kamu gak nyesel buka usaha seperti itu? Kalau rugi seperti apa? Kamu bingung lagi. Lah diharapkan di sini kamu punya keputusan sendiri, kamu harus punya keyakinan sendiri. Nggak semua keputusan dalam hidup kamu itu kamu harus nuruti omongan orang. Ya. Karena sering banget kamu hampir mau mendapatkan sesuatu, tapi gara-gara omongan orang kamu salah mengambil keputusan. Banyak banget di sini. Aku lihat banyak yang lagi kebingungan ya dalam mengambil keputusan. Kayak udah tahu ada keputusan yang baik, tapi kamu sia-siakan gara-gara omongan orang. Entah itu dalam percintaan kamu, pekerjaan atau karir. Banyak banget yang terombang-ambing karena lebih dengerin omongan orang lain. Energi untuk hari ini. Ada yang akan nyanyi-nyanyi, ada sing ya, mungkin akan ada yang karaokean sama teman-teman, keluarga, pasangan, atau ada yang hanya nyanyi-nyanyi sebatas kayak mau mengerjakan pekerjaan atau aktivitas tertentu ya, atau di sini hanya kayak kamu mandi sambil nyanyi-nyanyi, kamu mengendarai sesuatu kendaraan ya, mengendarai kendaraan sambil dengerin musik, sambil nyanyi-nyanyi ya. Connecting with fire. Oke, untuk kalian yang lagi proses healing atau proses penyembuhan, kamu bisa terkoneksi dengan fire. Mungkin beberapa dari kalian yang fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, mungkin kamu bisa bakar-bakar aromaterapi atau bakar-bakar dupa untuk bisa menenangkan pikiran kalian yang mungkin lagi stres. Mungkin di sini dengan bakar-bakar aromaterapi itu bisa membantu kalian untuk menemukan ide-ide atau membuat pikiran kalian jadi lebih tenang. Ya, khususnya untuk fire sign di sini ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, kamu diminta untuk terkoneksi dengan elemen kamu yaitu api, di mana di sini kamu diminta untuk mungkin bisa membangkitkan energi kamu kembali dengan bakar-bakar dupa, aromaterapi gitu ya. Atau di hari ini ada yang akan terkoneksi dengan api, mungkin ada yang mau memasak atau melihat berita tentang kebakaran ya, atau ada berita dalam waktu dekat, berita tentang gunung ya, sesuatu yang berhubungan dengan api. Atau di sini kamu ya mungkin kayak ada main-main sesuatu yang berhubungan dengan api. Oke, di sini perbanyak minum ya. Kalau kamu adalah seseorang yang lagi banyak aktivitas duduk ya, kerjanya itu duduk, suka duduk, jangan lupa minum. Jaga kesehatan kamu, jangan sepelekan. Halah gitu apa ya? Nggak haus ya, nggak gitu ya. Jadi kayak jangan sampai kekurangan air dalam tubuh ya. Penuhi kebutuhan minum kamu. Lah minumnya itu juga jangan sering minum manis ya, minum air putih. Di sini. Jadi di sini kamu harus perbanyak minum air putih.
ya, untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh kamu. Meskipun mungkin kamu merasa aku nggak haus kok, tapi cukupkan untuk minum air putih ya. Di sini mungkin kamu nggak merasa kalau kamu lagi mengalami dehidrasi, ya, karena kamu merasa nggak haus. Tapi kita nggak tahu tubuh kita mungkin kurang minum karena banyak duduk, atau di sini males aja minum air putih gitu, ya. Air juga penting untuk kulit kalian ya. Di sini untuk kesehatan air, atau di sini bagi kalian untuk kulit mungkin lagi butuh apa itu namanya, moisturizer ya. Nah, mungkin kalau ada yang masalah bingung, kok agak keriput ya, kok kisut ya, kok kayak kering banget lah. Mungkin di sini kalian bisa membeli moisturizer ya untuk kulit kalian. Minum di sini juga bukan hanya minum dari mulut, bisa jadi kulit kalian yang lagi dehidrasi ya, kulit kalian yang lagi kering, lagi kurang airnya. Jadi di sini mungkin kalian bisa ngeliat-ngeliat di shopping online untuk moisturizer ya, di sini agar bisa kulitnya lembab lah. Mungkin di sini ada pesan juga ya untuk kalian seperti itu. Jadi minum itu, aku udah minum cukup kok kak, 1 hari udah berapa liter gitu ya. Ya mungkin kulitnya di sini yang perlu diperhatikan, mungkin kulitnya lagi dehidrasi. Jadi coba kalian, nggak ada salahnya kan beli moisturizer untuk kelembapan kulit kalian biar nggak gampang kering gitu. Ya, oke. Energi untuk hari ini. Di sini untuk kalian harus bisa untuk lebih bangga sama diri kalian sendiri. Jangan karena hanya omongan orang kamu kayak, oh ya apa aku ini salah, apa aku ini kurang begini, kurang begitu. Lebih percaya dengan kemampuan atau nilai pada diri kamu ya. Komitmen di sini lebih mengartikan kamu. Kalau menginginkan sesuatu itu harus kayak konsisten ya, lebih ke arah konsisten, harus giat. Meskipun mungkin apa yang kamu lakukan itu kayak bikin kamu bosan, bikin kamu tertekan, bikin berat buat jalani lah. Tapi kamu itu kayak harus bener-bener komit sama diri kamu sendiri. Kalau memang kamu menginginkan sesuatu, kejar sesuatu itu. Mau ada omongan orang apa, jangan sampai membuat kamu kayak merasa tertekan untuk melakukan itu. Ya, kamu harus mulai lagi. Misalkan mungkin saat ini, sebelumnya kamu mengalami sebuah kegagalan lah. Di sini kamu harus memulai lagi, memulai semua dari awal lagi. Jadi ini adalah peluang-peluang baru, peluang-peluang yang bagus untuk kamu memulai sesuatu dalam hidup kamu. Entah itu dalam percintaan, karir, pekerjaan gitu loh. Jangan jadikan omongan orang sebagai halangan atau hambatan kamu untuk menuju kesuksesan kamu. Oke? Energi untuk hari ini. Today is your day. Aura kamu lagi terpancar dan membawa keceriaan bagi orang sekitar. Aura kamu lagi terpancar, banyak-banyak senyum ya, untuk bisa meningkatkan energi kamu. Tapi kalau lagi terpancar begini, bahkan memancar ke orang-orang, jangan heran kalau mungkin malah lebih banyak orang yang lagi iri sama kamu ya. Kadang orang-orang iri itu kayak bermuka dua, sering banget bermuka dua. Misal, aura kamu lagi terpancar. Banyak peluang-peluang indah, banyak peluang-peluang bagus buat kamu, banyak keberlimpahan untuk kamu. Terus ada seseorang nih, sok-sokan menjadi seseorang yang care sama kamu, sok-sokan menjadi orang yang peduli dan ngertiin kamu ya.
dia deketin kamu, padahal orang ini kayak iri gitu ya, iri sama kamu karena kamu kayak terlalu bersinar ya, iri sama kamu. Lah terus biar kamu itu nggak melakukan atau nggak mewujudkan peluang baik kamu itu, dia ngomong sesuatu yang sok-sok peduli sama kamu, sok-sok care sama kamu. Biar apa? Ketika kamu nggak jadi melakukan sesuatu itu, ya kamu akan terpuruk, kamu nggak akan sebersinar ini gitu ya. Misal contoh kecilnya dalam percintaan ya, setelah kamu akhirnya berusaha untuk melepas dan mencoba untuk membuka hati kamu, aura kamu tuh kayak terpancar banget, aura kamu tuh kayak bersinar banget. Terus kayak ada seseorang yang merasa iri gitu loh, kok kamu kayak malah happy ya, malah bahagia gitu. Lah ketika kamu bahagia, happy, gak terlalu mementingkan percintaan, kamu fokus kepada karir dan pekerjaan kamu yang bisa berdampak akan ada sebuah kesuksesan untuk kamu. Lah dia gak suka kalau kamu sukses, dia sukanya kamu galau, dia sukanya kamu gak terlalu fokus ke pekerjaan ya. Dia datang sok-sokan peduli sama kamu, sok-sokan memberikan kata-kata yang malah bikin kamu galau, bikin kamu meratapi lagi percintaan kamu. Jadi kamu waspada ya, hati-hati. Kalau kamu udah niat sesuatu untuk melepaskan hal yang tidak layak buat kamu, lakukan gitu. Mau orang ngomong apa, kadang-kadang orang itu terlalu silau dengan sinar kamu ya. Tuh, meditasi, healing, semesta merindukan kamu ya. Healing juga bisa kamu lakukan dengan bermeditasi ya. Ini kayak waktunya kamu untuk healing, waktunya kamu untuk sembuh. Dari tadi tentang healing ya, healing healer, di sini juga healing ya. Ini waktunya kamu untuk sembuh dari sesuatu. Nah, kalau yang lagi sakit pilek atau flu, perbanyak minum juga ya. Di sini perbanyak minum juga. Atau ada kesehatan kamu yang lagi nggak seimbang, perbanyak minumnya biar ada kesembuhan untuk kamu. Di sini kayak ada air yang bisa menyembuhkan. Lah kalau bisa, misalkan kamu merasa ada sakit tertentu, perbanyak gunakan air putih, terus kamu baca atau berafirmasi positif ya. Yakini bahwa air itu sebagai penyembuh untuk kamu, karena air itu memberikan energi penyembuhan ya. Nah, itu tadi ya. Hati-hati untuk tidak percaya dengan orang yang salah, baik di depan namun di belakang buruk buat kamu. Karena aura kamu itu ketika kamu benar-benar berniatan untuk healing dari sesuatu, berniatan untuk melepas sesuatu, aura kamu itu terlalu bersinar. Sehingga banyak yang tersilaukan oleh aura kamu itu. Dan mereka kayak iri sama kamu. Jadi kayak seolah-olah care sama kamu, seolah-olah baik sama kamu, padahal niatnya untuk menjerumuskan. Itu tadi, biar kamu nggak fokus akan sesuatu. Jadi waspada untuk tidak terlalu percaya dengan orang yang salah ya. Di sini belum tentu orang yang terlihat care di depan kita maksud dan tujuannya memang baik. Oke. Pesan semesta untuk hari ini. Pesan semesta untuk hari ini. Ikuti nalurimu, cobalah menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu, ketika kamu memikirkan sesuatu atau bertemu dengan seseorang. Reaksi tubuh yang berulang ataukah tanda-tanda lain yang muncul, ikuti naluri kamu. Jadi diminta untuk mengikuti naluri kamu ya. Mau kayak orang yang terlihat baik, tapi ikuti naluri kamu. Kamu tahu kok orang ini pura-pura baik atau enggak. Kamu harus mengikuti naluri kamu. Dan dengan gerak-gerik dia, atau kamu kayak punya feeling, deg-degan atau apa gitu. Berani katakan tidak tuh. Jangan karena nggak enakan kamu nurutin apa kemauan orang ya. Miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurut kamu hanya menghabiskan waktu kamu dan mencoba untuk mengambil keuntungan dari kamu. Menjaga jarak tanpa membenci. Cinta sejati, getarkan hati kamu penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidup kamu. Penuhi cinta dalam hidup kamu, terutama untuk kalian yang lagi butuh cinta sejati hadir dalam hidup kamu. Penuhi dengan cinta ya, penuhi hidup kamu dengan berbagai cinta, jangan kesedihan, agar semesta segera mengirimkan cinta sejati, cinta yang tulus, cinta yang terbaik untuk kamu. Oke?
Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pembacaan di hari ini ya. Bye bye.